Apa di dalam kandungannya merah putih? Di antaranya ada 3 hal: harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Ada di dalam merah putih sekalipun tidak berhuruf. Tinggal sejauh mana kita memahami. Bukan untuk kultus kepada bendera, tidak. Di zaman Sayyidi Rasul Sallallahu alaihi wasallam, kalau di zaman Rasulullah adanya bendera simbol perang. Jadi kayak kalau sekarang benderanya tank sendiri, yang bagian meriam sendiri, infanteri sendiri. Di zaman Rasulullah sudah ada begitu. Di zaman itu pun dijaga setiap pembawa bendera 4 orang. Jangan sampai bendera itu jatuh ke tanah. Luar biasa. Kalau kepanah atau ketumbak salah satu penjaga yang bawa bendera, cepat diraih, jangan sampai ke tanah. Terus begitu dan bagi estafet. Padahal bukan bendera kebangsaan, tapi harga diri pada waktu itu dicontohi oleh para beliau. Ada di antaranya kakaknya Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat namanya Ja'far bin Abi Thalib. Kakinya sudah putus, tangannya sudah putus, berlumur darah, tapi sempat menjaga bendera tersebut dengan lehernya supaya tidak menyentuh tanah. Bagaimana bendera kebangsaan? Sejauh mana kita mempunyai kebanggaan? Maaf, bendera partai boleh banyak, tapi merah putih hanya 1. Betul tidak? Betul tidak? Merah putih cuma 1. Nah, tadi kita digugah dengan lagu kebangsaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apa itu hanya lagu kebangsaan atau seremonial? Ini perlu anak-anak kita dari sedini mungkin tolonglah diajari, karena kita sudah banyak kehilangan para pejuang. Nanti tambah lama tambah hilanglah sudah. Cek ke Sunda, ke Parlemen obor. Ini yang kita jaga sangat khawatir sekali. Coba. Ternyata di dalam lagu kebangsaan mempunyai kandungan ikrar, bukan sekadar nyanyian atau lagu kebangsaan. Minta dibuktikan sebagai pengakuan selaku kita mengaku Indonesia tanah airku. Apakah dalam lagu, apakah dalam kehidupan kita mempunyai kefanatikan selaku anak bangsa Indonesia yang tidak mudah tergoyahkan dan merasa handar beni, merasa memiliki kepada republik ini, bukan sekadar memiliki bentuknya dari Sabang sampai Merauke saja, tapi apa yang ada di Indonesia ini, dari buah-buahan, dari pertanian dan lain sebagainya. Sejauh mana kita merasa memiliki apa yang ada? Kalau mampu kita merasa memiliki dan menghargai, insya Allah untuk ekonomi di Indonesia tidak lama tertanggulangi. Karena apa? Kami telah mengucapkan Indonesia tanah airku. Apa yang ada di dalam Indonesia milikku. Ekonomi milik kita semuanya, pertanian milik kita semuanya. Semangat akan menanamkan di dalam dunia pertanian dan dalam dunia ekonomi, karena untuk menunjukkan Indonesia tanah airku, bukan pepesan kosong. Sering saya ucapkan, karena kita kurang memiliki, terkadang terbawa angin. Musimnya jambu bako, yang ngomong jambu bako. Yang paling hebat lagi Kates California, jauh amat. Amatnya pada tidak jauh padahal. Lalu kita pikir, apakah di sini tidak bisa tumbuh Kates? Cuma menang nama Kates California. Coba kalau kefanatikan itu muncul,
Kates mana ini Pak? Bogor. Kates mana ini Pak? Di Bandung. Kates mana? Bekasi. Ketika mengucapkan kates mana Pak? Bekasi punya, Bogor punya, Bandung punya, atau lainnya yang ada pertanian kates. Merasa memiliki, merasa bangga apa yang tumbuh di dalam tanah air ini. Kalau sudah bisa begitu, insya Allah produksi apa yang ada di dalam negeri ini cepat untuk naik, tidak terjadi inflasi dan lain sebagainya. Karena apa? Kita sama-sama cinta Setuju? Buktikan kalau setuju, jangan ribut saja. Bangsa lain sudah bikin nuklir, sudah bikin persenjataan macam-macam, dolar semuanya dikuasai dalam ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran. Kita masih ribut saja, ini noblos A sama noblos B tidak akur. Ini nanti lama-lama lagi diputer lagi kasetnya. Apa antaranya membicarakan masalah khol, maulud, tahlil, manakib, talqin, tidak ada habis-habisnya. Sampai kapan negara ini akan maju? Malu mestinya kita rasanya kepada para beliau-beliau yang ikut andil mendirikan bangsa ini. Bapak bangsa yang berkibarnya kembali sang saka merah putih. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Jawab yang keras. Tolong buktikan kalau tidak. Mestinya begitu. Ini buah daripada khol. Coba sejarahnya Pak Dirman. Ya tahunya Jenderal Sudirman. Tapi generasi kita lebih lanjut tahunya ya Pak Jenderal pejuang nasional. Diponegoro sama, Sentot sama, Gatot Subroto sama, belum lain-lainnya. Hanya sebatas itu. Nah nanti generasi yang akan datang saya berpikir kemana ini? Kalau sudah ke Parmanobor tidak tahu sejarah nenek moyangnya, tidak mengetahui siapa beliau-beliau itu. Coba Habib Lutfi tidak bakal bosan akan menyebutkan, akan mengangkat Indonesia untuk tanah air ini. Kiai-kiai yang membicarakan masalah agama sudah banyak, tapi melenturnya kecintaan kepada Rasulullah SAW, melenturnya kecintaannya kepada para ulama, melenturnya kecintaannya kepada ahli baitin Nabi SAW, melenturnya kepada tokoh-tokoh bangsa ini mulai melenturnya nasionalisme, merasa memiliki kepada republik ini semakin melentur, semakin melentur. Apa jadinya kalau semakin melentur? Tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa akan menyalahkan A atau B. Ayo kita bangkit, ayo kita bangun. Kesadaran kita tingkatkan. Sudah bukan waktunya untuk memikirkan pecah belah. Bukan waktunya lagi. Itulah yang diharapkan para peluhur-leluhur kita dalam membangun bangsa ini.